Nian keputusan itu yang betara ringgit natonono kuane. Song sapu sire hamajahaken kunang araning dalang. Noton pariwang de kita madewo pitra. Mangkana pastuku. Om Swastiastu, Om Awigenum Astu, Namo Tayam. Sahabat muda, sahabat milenial, sahabat spiritual, kemudian para guru sepuh, pandita yang ada di tanah Bali, kemudian di tanah Nusantara, sahabat. Hari ini saya ingin berbagi lagi tentang apa? Tentang keunikan Bali, tentang tradisi Bali, budaya Bali, religius Bali, agama Bali yang ada di tanah Bali, di tanah Wayah Bali, sahabat muda. Kenapa tradisi, adat istiadat agama, kemudian budaya yang ada di Bali dan Tuhannya yang ada di Bali tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena erat kaitannya, kemudian sangat berhubungan satu dengan yang lainnya. Begitu pula antara manusianya, makhluk hidup, kemudian ada perahyangan, kemudian ada semua yang ada di alam semesta ini, sahabat muda. Itu dikarenakan karena apa? Karena di tanah Bali ada yang namanya Sangyang Taksu. Ada kekuatan yang sangat magis, luar biasa, dahsyat di tanah Bali. Dari orang Bali menjadi manusia lahir ke dunia ini sampai dia menjadi muda, kemudian mereka menikah dan tua dan akhirnya meninggal, sahabat. Itu semuanya ada tradisi dan adat istiadat yang mengikuti. Jadi orang Bali dari lahir sampai meninggal itu sudah diikuti oleh adat istiadat, sahabat. Dimanapun orang Bali, baik di tanah Bali kemudian di luar tanah Bali di Nusantara ini dan di luar negeri, ide Sangyang Taksu akan tetap mengikuti yang sangat dahsyat dan luar biasa. Nah, itulah orang Bali. Sulit dipisahkan antara budaya, tradisi, adat istiadat, kemudian religius agama, jenius yang ada di tanah Bali. Karena kearifan lokal yang sangat mengikat, sahabat muda. Ide Sangyang Taksu adalah mantra yang diteruskan oleh nenek moyang kita, bukan mengadopsi dari tanah India. Salah satu bait yang saya sampaikan kepada kalian. Om Awigenum Astu, Namo Tayam. Ye Sangyang Taksu mederbuana, Sangyang Taksu dibia, Sangyang Taksu manik tu, Sangyang Taksu manik astagina. Watinte ke surya, ke chandra, ke sunaran suna kabeh. Allah ayu ning hidup tekan tan kadudu dening ye nama suahel. Sebuah bait yang ada di tanah Nusantara, bukan di tanah India. Sangyang Taksu mederbuana, Sangyang Taksu ada di mana-mana. Sangyang Taksu dibia, Sangyang Taksu manik tu, Sangyang Taksu manik astagina. Sangyang Taksu itu maha dahsyat. Sangyang Taksu itu luar biasa. Apapun diinginkan, apapun diharapkan akan sesuai dengan keinginan kita. Ye Sangyang Taksu mederbuana, Sangyang Taksu dibia, Sangyang Taksu manik tu, Sangyang Taksu manik astagina. Taksu itu terus berkembang dinamis sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dari ucapan kita, perilaku kita, semua adalah bakat kita, talenta kita yang ada dalam tubuh kita. Wah tentu ke surya, ke chandra, ke sunaran sedokabeh. Menyari semua yang ada dalam jiwa kita. Hati kita sudah di chandra, di bulan. Sudah di matahari. Sudah di bintang. Nah itulah menyinari sebuah taksu. Ale ayuning idep tekaning jati
tan kadudu dening ye namo suahe. Apapun perbuatan kita, baik dan buruk itu adalah tetap disesuaikan dengan apa yang ada dalam tubuh kita. Karena hati kita tulus dan ikhlas. Sahabat muda, itulah ucapan taksu. Nah, taksu inilah yang menguatkan antara adat istiadat, tradisi, kearifan lokal Bali, budaya Bali, dan kemudian agama Bali. Tentu Tuhan Bali, Ide Sang Hyang Widiwasa Tabe Pakulun. Sahabat muda, dari taksu itulah menjadikan orang Bali sangat toleran. Menjadikan orang Bali sangat disiplin dengan keyakinannya. Orang Bali membuat rumah tetap sesuai dengan adat dan budaya dan taksu. Orang Bali meninggal sesuai dengan adat budaya dan taksu. Orang apapun yang dikerjakan oleh orang Bali tetap disesuaikan dengan adat budaya tradisi. Semua itulah kekuatan taksu sahabat. Sahabat muda, sahabat milenial, sahabat spiritual, para guru pandita yang saya hormati. Di sini saya ingin menggali tentang keunikan Bali yang mungkin sangat tersembunyi. Jarang orang menyampaikan kemudian menceritakan tentang hal itu. Ini terjadi di era tahun 1800 sampai 1960-an yang ada di tanah Bali. Tentang apa? Kalau orang Bali mungkin mengenal adanya leluhur. Leluhur yang melahirkan satu darah, satu keturunan, kemudian distanakan. Kemudian subakti dimuliakan di pemerajan. Tetapi ada satu hal yang sangat unik di sini sahabat. Orang Bali bukan semua menyembah leluhur yang ada garis keturunannya. Tetapi ada juga yang beda di sini. Menyembah leluhur, menyembah roh di luar hubungan darah dan kekerabatan. Tentang apa itu? Tentang yang namanya Dewa Pitra. Apakah Dewa Pitra itu? Dewa Pitra adalah seseorang atau manusia yang telah dibunuh oleh sekelompok keluarga. Kemudian orang yang dibunuh itu menyakiti, bahkan membuat sangat ke titik nol penderitaan orang yang telah membunuhnya. Sangat ironis sahabat. Di Bali, terutama di Bali Barat, di daerah Jembrana Negara, banyak sekali orang mendewa Pitra. Salah satunya adalah seorang dalang yang sedang dalam pementasan melakukan gegelaran pewayangan. Nah, di sanalah dalang itu dibunuh. Ya mungkin dalang itu terlalu berlebihan, mungkin terlalu bikin dagelan yang sangat berlebihan juga, dan menyinggung yang punya hajat yang mengupah dalang itu sendiri. Karena merasa tersinggung akhirnya dalang itu dibunuh sahabat. Ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak, banyak sekali di Bali Barat yang namanya Dewa Pitra. Nah, apa sebabnya dalang itu dilingihkan, distanakan? Karena setelah dalang itu dibunuh, maka roh dalang itu akan merusak tatanan kehidupan orang yang membunuh. Baik dia menyakiti, baik ekonomi dinolkan, kemudian banyak masalah yang terjadi. Bahkan bingung, saling bunuh antar kekeluargaan. Itulah yang terjadi. Akhirnya dengan kekuatan taksu dan lain sebagainya, si dalang itu dilinggihkan di Trahyangan di luar Merajan biasanya. Di depan Merajan ada pelinggih yang namanya pelinggih Dewa Pitra. Itulah Sang Hyang Taksu. Itulah Sang Hyang Taksu, Sang Hyang Ringgit. Keputusan ide Sang Hyang Ringgit yang namanya wayang sahabat. Itu yang terjadi sampai sekarang sahabat. Sahabat muda, sahabat milenial. Oke, hari ini saya berbagi tentang
dalang yang dibunuh. Inilah videonya. Nanggap wayang kulit atau ngupah wayang kulit dalam upacara adat istiadat yang ada di Bali, yang sifatnya suci, baik itu untuk membayar kaul dan untuk menebus segala kekurangan-kekurangan seorang yang lahir dalam wuku wayang yang namanya bebayuhan. Alam tontonan wayang kulit sangat menarik dan sangat-sangat unik. Di sana ada cerita-cerita dari Mahabharata dan Ramayana. Kemudian banyak dagelan-dagelan, sentilan-sentilan yang membuat kita greget dan sangat suka menonton wayang kulit, sahabat muda. Tetapi di sisi lain ada sebuah misteri yang ada di dalam wayang kulit itu, sahabat. Ternyata wayang kulit erat kaitannya dengan taksu dan kekuatan magis yang ada di dalam pementasan itu. Nah, apabila seorang dalang melakukan pegelaran dalam sebuah hajatan, kemudian dia terlalu keras menyentil, bahkan membuat dagelan-dagelan yang sangat menyakitkan walaupun itu lucu, akhirnya si dalang bisa saja terbunuh, bahkan dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka. Nah, apabila si dalang dibunuh oleh orang yang punya hajat, maka akan berakibat fatal, sahabat muda. Dalang yang terbunuh yang namanya Salahpati, roh-roh Ki Dalang itu akan balas dendam, merusak, menghancurkan keluarga yang telah membunuh Ki Dalang itu. Karena sakit bingung berkelanjutan, kemudian keluarga yang membunuh Ki Dalang itu membuat istana memuliakan Ki Dalang itu menjadi dewa atau Dewa Pitra yang umumnya diistanakan di luar Merajan. Biasanya Dewa Pitra ini meminta sebuah tempat dari kayu yang atapnya sebuah ijuk, sahabat. Keluarga yang menyetanakan beliau Ratu Dalang menganggap leluhurnya mereka, kemudian dimuliakan, dihormati, kemudian diupacari setiap biodalan atau hari jadinya beliau. Yang unik di sini, sahabat muda, beliau Ratu Dalang yang sudah diistanakan, beliau meminta wayang yang bahannya dari emas murni, baik wayang kesemuanya dan tempat wayang itu diistanakan kemudian menyatu dengan pelinggih atau tempat suci yang memuliakan Ki Dalang yang telah meninggal, sahabat muda. Itulah yang namanya Dewa Pitra, sahabat. Beliau didewakan, dimuliakan, bahkan disungsung oleh keluarga yang telah membunuh Ki Dalang itu, yang namanya Dewa Pitra. Sahabat muda, sahabat milenial, teman-teman spiritual, kemudian para guru sepuh yang saya hormati, pandita-pandita yang saya hormati, guru-guru yang ada di tanah Bali yang sangat-sangat saya muliakan. Tadi telah kalian lihat bagaimana terjadi pemrosesan sebuah orang yang dalam pementasan dibunuh, kemudian diistanakan dan dimuliakan oleh keluarga besar yang membunuh si dalang itu, sahabat. Itu yang namanya Dewa Pitra. Sahabat muda, sahabat milenial. Nah, itulah Bali. Jadi Bali banyak keunikan, banyak budaya, banyak juga tentang toleransi di sini. Kalau orang Bali kebanyakan diam dan bekerja, berbuat dan menghormati. Tetapi kalau orang Bali diusik,
tentu dia akan bangun dalam tidurnya. Kalau dicubit, mungkin masih bisa dimaafkan. Nah, kalau ditusuk, ya mungkin saja orang Bali akan marah, sahabat. Salah satunya channel saya ini adalah mengupas tentang adat istiadat budaya Bali, tradisi Bali, jenis Bali, kearifan lokal Bali. Jangan salahkan kalau saya berbicara tentang budaya Bali, karena saya ingin mempertahankan tentang tanah Bali. Sahabat muda, kayaknya cukup saya berbagi lagi. Hari ini saya berbagi tentang keputusan ide Sang Hyang Ringgit. Selanjutnya mungkin keputusan dari taksu lainnya saya akan tetap berbagi karena ini permintaan dari netizen. Mudah-mudahan saya bisa berbagi untuk kalian. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.